Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bro. Boleh salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi setelah 2 hari kita tidak aktif belajar ya, Jumat 1 kemarin karena bapak-bapak dan ibu kalian ulang tahun. Jadi hari ini kita belajar lagi ya. Karena waktu kita tinggal beberapa hari lagi nak. Ya. Nanti minggu depan kita sudah mulai ujian. Jadi masih ada beberapa satu pokok bahasan yang harus kita selesaikan hari ini ya. Oke, hari ini ada yang tidak datang? Ya. Ada satu orang ya, Ya. si Dafa ya, Jalan Bima Dafa. Tidak ada keterangan ya nak? Ya. Ya. Jadi cuma satu orang, jadi ada 18 orang kita hari ini yang hadir ya. Oke, tugasnya kemarin sudah selesai semua? Ya. Alhamdulillah ya. Jadi kan pertemuan kemarin kita sudah mengerjakan tugas kelompok kan? Ya. Masih ingat tugasnya apa? Apa? Jadi unsur dalam Ya, menganalisis unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek yang berjudul Sungai. Ya, pengarangnya oleh Nugroho Noto Susanto. Ya, itu ya. Jadi sudah selesai. Ya, sudah selesai. Nah, hari ini kita coba mempresentasikan. Nah. Ya, jadi apa yang sudah kalian kemarin kerjakan berkelompok, dicari sama-sama, hari ini kita presentasikan. Ya, jadi nanti sama seperti kemarin kita bentuk kelompok lagi, kemudian nanti satu kelompok itu mempresentasikan, yang lain mendengar, kemudian nanti dipersilakan untuk mengomentari. Oh, kalau misalnya yang dipresentasikan atau yang disampaikan itu tidak sesuai, ya kalian boleh menyampaikan sanggahan yang betul bagaimana. Ya, itu nanti ya. Oke, jadi nak. Jadi materi hari ini masih sama seperti kemarin ya, karena ini kelanjutan satria berikutnya. Jadi
masih tetap menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam cerpen yang berjudul Sungai karya Nugroho Susanto. Jadi ini kita lanjutkan ya. Ya, tujuannya supaya kita mampu menganalisis ya, menganalisis itu berarti membedah ya unsur pembangunnya. Karena kan kita sudah tahu unsur pembangunnya apa saja. Kemudian nanti ya di sini ada penilaian diskusi ya, penilaian diskusi kelompok ya, kemudian nanti ada juga keterampilan. Jadi nanti Bapak harapkan aktif nanti diantara kalian nanti ada yang mewakili mempresentasikan, yang lain juga aktif nanti berkomentar ya. Jadi kita langsung membentuk kelompok seperti kemarin ya, sama ya. Jadi nanti yang barisan depan itu nanti ke arah Najimuddin ya. Jadi ini kemarin ya, si Alaudin ya. Kemudian yang baris kedua ya, ini ke arah si Nur Fadilah ya. Jadi ya ke arah Nur Fadilah. Kemudian nanti baris ketiga ke arah si Wahyu ya. Ke arah Wahyu nanti berkumpulnya. Dan yang terakhir baris keempat nanti ke arah si Zahra Mahfuzah. Jadi nggak terlalu berdempet. Baik, coba dimulai. Ya, bawaannya bawa terus tas. Ya, tasnya dibawa dulu biar nanti nggak itu. Ya, ke arah sini ya, ke arah Najimuddin. Coba seperti kemarin ya. Ya. Yang paling depan kelompok 1 ya. Yang ini kelompok 1 ya. Yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, dan yang ini kelompok 4. Coba dilihat kalian di kelompok mana. Sudah berkumpul di kelompok masing-masing ya? Oke. Jadi kita mulai terus ya. Jadi kan unsur pembangunan kemarin ada berapa? 7. Apa saja? 5 alur amanah bakat. Ya, ada tema ya. Kemudian ada latar cerita, ada alur cerita, ada penokohan, ada sudut pandang atau point of view, ada gaya bahasa kemudian terakhir ada amanat. Ya, jadi betul ada 7 ya. Nah, jadi nanti 7 ini kita bagi 4. Jadi tiap kelompok nanti presentasi ada 2, kemudian nanti ada satu kelompok 1. Oke, sebelum kita mulai presentasi, ada yang ingin menyampaikan sinopsis ceritanya? Kemarin saya minta kalian tulis juga sinopsis. Coba, kelompok mana yang ingin menyampaikan sinopsis atau ringkasannya? Oke, kelompok 1. Oke.
Coba disampaikan. Selesai kalian menjawab untuk Susanto adalah Yang lain dengan pesan tokoh sentral bernama Kasih. Seorang kepala coba bentar. Nah, tolong diperhatikan. Ya, tolong didengarkan. Jangan ngobrol lagi. Tolong didengarkan. Nanti kalau misalnya yang disampaikan oleh kelompok satu ini tidak sesuai, mungkin ada cerita yang menyimpang, mungkin dari nama tokohnya, akhir cerita misalnya nggak sesuai dengan yang kalian baca, nanti kalian bisa menambahkan. Kemudian Setiani suaranya yang besar ya, jadi nggak usah buru-buru bacanya. Oke, silakan Setiani. cerpen Sungai Karya Nugroho Noto Susanto adalah cerpen yang mengisahkan tentang tokoh sentral bernama Kasih, seorang kepala regu TNI. Cerpen ini mengangkat tema pengorbanan yang ditandai dengan berbagai hal, hingga mengharuskan Sersan Kasim mengorbankan orang-orang yang dicintainya, mulai dari istri juga anaknya. Hal ini tercermin saat 10 tahun yang lalu Aminah, istri Sersan Kasim, memaksa untuk ikut menyeberang ke wilayah kekuasaan Republik. Padahal saat itu istrinya sedang hamil. 2 bulan kemudian Sersan Kasim harus merelakan istrinya menghembuskan nafas terakhirnya setelah melahirkan Aceh. Selain itu, saat penyeberangan berikutnya, Sersan Kasim juga harus mengorbankan Aceh putranya demi menyelamatkan prajurit yang dipimpinnya. Oke, terima kasih Setiani. Bagaimana kelompok lain? Ada yang ingin menambahkan? Sama, Pak. Sama. Atau mungkin ada bagian yang tertinggal atau menyimpang? Tidak ya? Oke. Sesuai ya? Jadi itu tadi nak. Ya, jadi cerpen Sungai ini menceritakan tentang serombongan tentara ya. Ya, mungkin satu peleton atau apa istilahnya kan? Kan dalam militer kan ada istilah peleton, ada kompi, kan? Ada regu. Nah, jadi di antara rombongan tentara itu kan ada satu tokoh yang namanya Sersan Kasim. Berarti pangkatnya Sersan ya. Jadi di situ diceritakan dia bersama tentara lain, bersama pengungsi dia menyeberang. Nah, ketika menyeberang itu dia membawa bayinya, ya menyeberang sungai membawa bayi. Nah, akhir cerita digambarkan bayinya itu bagaimana? Meninggal ya. Nah, nanti kita cari tahu mengapa bayinya bisa meninggal, atau kedinginan kah? Nanti kita lihat ya. Oke, langsung kita presentasi hasil kerja kalian. Ini yang kita presentasikan 2 dulu, itu tema dengan latar dulu. Ya, tema dengan latar. Kira-kira kelompok mana yang ingin menyampaikan? Yang ingin maju duluan? Tema dengan latar dulu. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 berarti ya? Oke, kelompok 2 ya nak? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 berdiri. Tema dengan latar cerita. Berdiri Pak, berdirilah. Tema dulu. Yang lain tadi simak ya. Jadi kalau misalnya temanya tidak sesuai atau kalian punya tema lain nanti di belum. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan kerja kelompok 2. Temanya itu tema cerpen atau sungai menunjukkan sikap rela berkorban, tabah dalam menghadapi masalah atau teguh hati, dan tidak mudah menyerah dengan keadaan. Hal ini sesuai dengan isi cerita di mana Sersan Kasim sebagai tokoh utama berusaha dengan segenap tenaga untuk membawa Aceh atau anaknya yang masih bayi menyeberangi sungai Serayu agar sampai di tepi dengan selamat. Meskipun perbuatan yang dilakukan tersebut menimbulkan konflik
batin dalam dari Sersan Kasim, tetapi dia tetap tegar menghadapi kenyataan yang ada sampai akhir Asep meninggal dunia. Itu temanya ya. Satu lagi apa tadi? Latar cerita. Latar setting tempat sungai. Dari judulnya cerpen tersebut menggambarkan bahwa kisaran tempat adalah sungai. Tempatnya Sungai Serayu di kaki pegunungan Banjarnegara, Jawa Barat. Jawa Barat adalah daerah operasi tempat Sersan Kasim bertugas. Daerah yang ditinggalkannya karena Sersan Kasim beserta beberapa kompi prajurit harus meninggalkannya untuk hijrah ke Yogyakarta, kota yang diduduki Belanda seiring dengan pelanggaran persetujuan dan gencatan senjata. Ada kalau itu gini aja. Tetap simak. Yogyakarta adalah tempat tujuan hijrah TNI dan tempat Aceh anak Sersan Kasim dilahirkan, sekaligus tempat istri Sersan Kasim meninggal sehari setelah Aceh dilahirkan dengan sisa tenaganya. Tempat Aceh dimakamkan saksi bisu pengorbanan Sersan Kasim. Setting waktu jam 1 malam yang gelap, gulita dan hujan, di mana pada saat itu prajurit melakukan perjalanan menuju ke Priangan, Jawa Barat. Perjalanan dilakukan dengan jalan kaki dan dilakukan malam agar tidak diketahui oleh musuh. 10 bulan yang lalu, tepatnya pada bulan Februari 1948, ketika Sersan Kasim dan kompi lainnya serta keluarganya juga menyeberangi sungai yang sama. Pada saat itu, istri Sersan Kasim memaksa untuk menyertai suaminya, walau dalam kondisi hamil. Pada waktu Pada waktu fajar mereka, saat prajurit menunda perjalanan untuk menyertai pemakaman Aceh. Setting peristiwa cerpen Sungai mengisahkan peristiwa pada masa perang. Meskipun sudah 3 tahun Indonesia merdeka, namun Belanda masih bercokol di Indonesia dan masih ingin menguasai kembali. Terima kasih untuk kelompok 1 ya. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 lagi. Yang lain mungkin ingin menambahkan atau ingin mengomentari. Kelompok 4 mungkin ada yang ingin menambahkan atau mengomentari. Kita dulu. Kelompok 3 ada? Enggak. Oke, kelompok 1 bagaimana? Itu yang terakhir atas peristiwa apa? Kan itu nggak ada ungkapan mengharumkan atau mengubahkan bukannya itu nggak ada. Cuman sedikit doang, kayak peristiwanya itu kayak cuma digambarkan aja, nggak ada teks-teks yang menjelaskannya. Memang begini ya. Oh, maksud kamu mana bagian teks yang menunjukkan itu? Menyedihkan atau mengagumkan seperti itu. Itu saja. Dari kelompok 1 sudah. Oke, terima kasih kelompok 1. Memang ya. Kan memang kemarin saya tidak mengharuskan kalian menceritakan penokohan. Mana kalimat yang menunjukkan? Memang tidak ya. Jadi itu tidak wajib. Nanti bisa kita cari sama-sama di cerpen. Nah, yang lain bagaimana? Ada yang ingin menambahkan lagi? Tidak ada. Kira-kira sudah betul nggak itu yang punya kelompok 2? Kelompok 2 gimana? Sudah mantap tuh ya? Mantap kali, Pak. Coba begini nak. Oke? Tapi nak. Oke? Oke, perhatikan. Jadi nak, sebenarnya tema itu rumusannya nggak terlalu panjang. Ya. Jadi tadi kalau yang dibacakan tadi lebih persis seperti sinopsis. Ya.
Lebih seperti senam. Ya pendek saja. Coba yang awal tadi, coba kalimat awal dibaca tadi. Tema yang kalimat awal. Tema cerpen menunjukkan sikap rela berkorban, tabah dalam menghadapi masalah, dan tidak mudah menyerah dengan keadaan. Oke. Kalimat kedua bagaimana bunyinya? Hal ini sesuai dengan isi cerita di Oke, mana sudah. Oke. Berarti itu saja temanya, satu kalimat saja. Tema nggak panjang-panjang ya nak ya. Tema nggak mesti sampai satu kalimat, bisa cuma satu frasa, misalnya dua kata, 3 kata. Oh, misalnya temanya anak yang durhaka. Misalnya kita sudah baca ini cerita Malin Kundang. Kira-kira temanya apa Malin Kundang? Tentang apa itu? Ya, anak yang durhaka. Itu bunyi tema seperti itu ya. Jadi nggak terlalu panjang. Jadi itu tadi sudah betul. Coba ulang lagi. Nah, coba ulang lagi kalimat pertama tadi. tema cerpen menunjukkan sikap rela berkorban, tabah dalam menghadapi semua masalah, dan tidak mudah menyerah dengan keadaan. Oke. Coba saya tanya dari kelompok 4, tema kalian bagaimana? Coba dibaca. Yang lain dengar ya? Sama ya? Sama dengan kelompok 2. Kelompok 4 gimana bunyinya? Sama. Apa yang kelompok 3? Perjuangan antara menghadapi kejadian keluarga dan bagaimana hal ini menyebabkan rasa penderitaan. Coba ulang lagi, bahasa cepat-cepat, suaranya besar coba. Yang lain dengar? Tema dari cerita semacam ini adalah perjuangan negara menghadapi penjajah, Belanda, dan bagaimana hal ini menyebabkan banyak penderitaan di masyarakat ini. Oke. Jadi itu ada kata perjuangan ya, kata. Kalau ini tadi pengorbanan ya. Pengorbanan. Kelompok 1 bagaimana bunyi temanya? Sama. Seorang ayah. Nah, jadi kemarin kan kalian sudah menemukan bahwa tema itu sebenarnya kan hal yang dibicarakan dalam cerita. Ya, dasar dari cerita itu dikembangkan, dasarnya apa? Itu sebenarnya tentang apa itu? Zaman apa itu? Zaman kita. Zaman perang, berarti perjuangan ya. Coba. Oke, jadi kalau tema dari Bapak ya, coba sambil perhatikan Bapak tulis. Jadi kalau tema dari Bapak coba nanti kita lihat sama nggak dengan kalian ya. Temanya itu perjuangan, ya, perjuangan seseorang atau seseorang yang boleh kita hapus nanti, perjuangan seseorang dalam membela negara. Ya, perjuangan seseorang dalam membela negara dan melindungi keluarganya, ya. Betul. Ini. Jadi sebenarnya tema dalam cerita pendek itu dia tiap orang tafsirannya bisa beda-beda. Tapi tetap ada istilahnya, ada kata kuncinya yang sama. Misalnya perjuangan ya. Jadi pengembangan kalimatnya boleh beda-beda ya. Kan itu kan tentang masa perang kan. Jadi lebih tepatnya temanya itu perjuangan. Temanya apa? Perjuangan. Temanya apa? Oh, temanya agama, temanya politik. Temanya apa? Lingkungan hidup. Itu tema. Tapi itu bisa kita kembangkan kalimatnya lebih detail lagi. Jadi temanya apa? Cerpen Sungai, perjuangan. Nah, bisa kita perjuangan yang bagaimana? Perjuangan seseorang dalam membela negara dan melindungi keluarganya. Itu ya. Jadi kelompok 3 tadi paling lebih mendekati ya. Coba diulang lagi. Perjuangan tentara menghadapi penjajah Belanda dan bagaimana hal ini menyebabkan banyak penderitaan di masyarakat Indonesia. Berarti dannya itu
sebenarnya tidak perlu ya. Jadi perjuangan apa tadi Pak? Perjuangan tentara menghadapi penjajahan Belanda. Ya, nah, berarti itu temanya. Kalau yang kelompok 1 tadi bagaimana? Yang kelompok 2? Coba diulang lagi. Tema cerpen sungai menunjukkan sikap rela berkorban, tabah dalam menghadapi masalah dan tidak mudah menyerah dengan keadaan. Oke. Itu juga hampir mendekati ya. Nah, jadi merumuskan tema itu. Ketika ditanya tentang apa sih film itu berarti tentang tawuran misalnya. Itulah temanya. Tentang perkelahian yang massal. Itulah tema ya. Nah, tentang apa cerpen sungai? Tentang perjuangan Pak. Bisa kita kembangkan ya. Oke. Jadi di sini yang lebih mendekati di kelompok 3 ya. Jadi kelompok 2 juga betul tapi dia masih agak jauh.